Maka Rasulullah menyebutkan apa sebab dia beruban. Berarti uban itu ada sebab. Kata orang kalau ubannya dari atas, karena ada orang ubannya mulai dari ujung, ada uban mulai dari pangkal. Kalau dari pangkal ubannya banyak berpikir itu katanya. Tapi kalau dari ujung sering dimarahi istri itu katanya. Ini cerita saja. Kalau dari ujung ubannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Uban itu punya sebab. Maka Rasulullah apa yang menyebabkan uban? Surat Hud wa akhawatuha. Maka para ulama menjelaskan di sini Bapak Ibu, surat-surat yang disebutkan Rasulullah tadi. Surat Hud. Kalau surat Hud itu apa membuat dia beruban tadi itu? Perintah istiqamah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu merenungi mentadabburi azab yang menimpa umat-umat sebelumnya. Karena Allah menceritakan tentang umat Nabi Saleh, menceritakan tentang Bapak Ibu Syuaib, menceritakan tentang Musa, tentang Ibrahim. Itu diceritakan Allah dalam surah Hud, itu banyak kisah Nabi. Kemudian dalam surah Hud itu Allah mengkisahkan umat-umat yang ingkar kepada nabinya, termasuk umat Nabi Nuh, dan bagaimana Allah menurunkan azab. Maka beruban Rasulullah memikirkan apa masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat maghrib dan salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali melanjutkan majlis ilmu kita, membaca hadis-hadis yang dihimpun oleh seorang ulama besar kita yang dikenal dengan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini, Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh ulama besar yang menghafal hadis begitu banyak, tapi dia seorang yang buta. Coba dia yang mengumpulkan untuk kita hadis-hadis ini, padahal tidak melihat. Kita yang melihat tinggal baca aja lagi. Hadis-hadis ini semua dalam kepala dia. Banyak ulama-ulama kita, Bapak Ibu, ya kalau secara fisik cacat, tetapi mereka meninggalkan untuk kita karya-karya yang sangat bermanfaat, luar biasa. Sebenarnya menjadi renungan bagi kita yang sehat-sehat ini, apa yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, ya manusia kadang-kadang ya berlindung kita kepada Allah. Cacat yang sebenarnya itu kan sebenarnya cacat jiwa. Kalau fisik yang cacat tapi jiwa sehat, luar biasa. Tapi kalau jiwa yang cacat, sehat pun fisik, kadang hidup tak berguna, malah kadang-kadang memberi bahaya hidup untuk orang lain.
Tapi alangkah lebih dahsyatnya jiwa sehat, fisik sehat, dan kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk berkarya supaya hidup kita ini banyak membawa kebaikan dan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, agama, masyarakat, kehidupan berbangsa bernegara, dan Bapak Ibu sekalian, yang lebih penting lagi untuk generasi setelah kita. Maka ini menjadi contoh. Beliau menghimpun untuk kita hadis-hadis yang disebut, yang diberi nama bukunya ini dengan Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat Rasulullah secara fisik atau sifat Rasulullah sebagai manusia yang berakhlak yang sangat agung dan mulia. Bapak Ibu, kita masih dalam sifat fisik Rasulullah, yang mana kita masih membahas tentang babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab, kata Imam Tirmizi, di bawah bab ini kumpulan hadis-hadis tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah baca beberapa hadis tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang kita baca kemarin adalah hadis Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik ditanya oleh muridnya Qatadah bin Du'amah, seorang tabi'in, bertanya kepada Anas. Anas adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhak dia bertanya karena dia yang paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Anas, pernah menyemir rambutnya? Maka Anas menjawab, lam yablugh zalik. Artinya rambut Rasulullah SAW itu belum sampai ke tingkat disemir. Kenapa? Karena rambut Rasulullah itu rata-rata hitam. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Hanya saja ada beberapa rambut putih saja, uban pada jambangnya. Artinya rambut yang ada antara, Bapak Ibu sekalian, pelupuk mata dengan telinga. Maka di situ ada beberapa uban. Itu aja, kata Anas. Ini hadis pertama yang kita sudah bahas. Walakin Abu Bakar. Jadi Rasulullah, berarti Anas menceritakan ketika ditanya Rasulullah pernah menyemir rambut, ya dia belum sampai ke tingkat menyemir karena rambutnya hitam semua. Yang putih cuma beberapa. Tetapi Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat setianya, khadaba bil hinna'i wal katam. Dia menyemir rambutnya dengan hinna dan katam. Hinna ini adalah jenis tumbuh-tumbuhan, dan katam juga jenis tumbuh-tumbuhan di Arab, yang mana Bapak Ibu sebagian kita menerjemahkan dengan inai. Wal katam. Hinna ini pewarna rambut. Kalau diwarnai dia kekuning-kuningan. Sedangkan katam dia agak hitam dan bercampur dengan kuning, kadang-kadang menjadi pirang. Ini kata Anas. Hadis ini kita sudah jelaskan Bapak Ibu sekalian. Kemudian, jadi hinna itu merubah rambut yang putih menjadi agak merah. Sedangkan katam merubahnya menjadi hitam. Kemudian dicampur hinna dengan katam, maka menjadi agak kemerah-merahan atau disebut kita pirang. Bapak Ibu sekalian, hadis ini kita sudah jelaskan. Kemudian hadis berikutnya, hadis kedua tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Sabit, dari Anas. Anas juga yang menceritakan. Dia berkata, ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa arba'a
asyrata sya'ratan bayda. Jadi Anas bercerita, saya tidak menghitung di kepala Rasulullah dan di jenggotnya kecuali 14 helai rambut yang putih. Berarti dalam hadis ini Imam Tirmizi sendiri meriwayatkan sampai kepada Anas. Anas mengatakan, saya telah menghitung uban Rasulullah. Setelah saya hitung jumlahnya cuma 14 helai uban. Kalau 14 helai itu Bapak Ibu tak beruban namanya itu. Di antara begitu banyak rambut, itu 14 helai cuma. Jadi di sini ini hadis kedua. Kalau hadis pertama tadi, apakah Rasulullah menyemir? Tidak sampai ke tingkat itu. Maka Anas mengatakan cuma ada uban antara yang ada di rambut yang terletak antara telinga dengan mata. Di sini Anas menjelaskan jumlah uban Rasulullah adalah 14 helai cuma. Ini kita juga Bapak Ibu sekalian sudah kita jelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad dalam Musnad. Tetapi Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan juga dari Anas. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Anas. Riwayat Imam Bukhari dari Anas dan juga Imam Muslim. Anas berkata, ini lafaz hadisnya, tawaffahullah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Apa artinya? Rasulullah SAW wafat. Ini kata Anas sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW wafat dan di kepala dan di jenggotnya tidak ada lebih daripada 20 helai uban. Berarti Anas menceritakan 14. Kemudian Anas dalam Sahih Bukhari menjelaskan dengan lafaz tidak lebih dari 20. Berarti tidak ada pertentangan antara dua riwayat ini, karena di atas 10 digenapkannya menjadi 20 tapi tidak lebih dari 20. Artinya jumlah uban Rasulullah yang ada di kepala dan jenggotnya tidak sampai 20 lembar. Maka tidak sampai. Berarti tidak sampai. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan cuman 14 helai. Maka di sini kesimpulannya uban Rasulullah sangat sedikit. Berarti rambut Rasulullah hitam sampai wafat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadis berikutnya yaitu hadis Jabir bin Samurah, hadis yang ketiga. Ia menceritakan tentang uban Rasulullah. Berarti ini kumpulan hadis-hadis tentang uban Rasulullah. Berarti kalau Bapak Ibu ingin mencari hadis-hadis tentang uban Rasulullah, merujuk ke sini. Ini lengkap riwayat-riwayatnya. Di sini siapa yang meriwayatkan hadis ini? Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Dan kalau terdapat dalam buku ini berarti Imam Tirmizi sendiri juga meriwayatkan. Apa maksudnya Imam Tirmizi meriwayatkan? Maksudnya Imam Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Kalau kita ini tidak punya sanad kan Bapak Ibu. Kalau mereka itu punya sanad. Artinya setiap hadis yang mereka riwayatkan itu mereka dengar dari gurunya. Gurunya mendengar dari gurunya. Gurunya mendengar dari gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Bersambung. Itu yang riwayat itu. Jadi ada sanad. Kalau kita kan tinggal baca di buku lagi. Makanya kalau saya membacakan sekarang, saya guru saya langsung baca di sini. Begitu. Berarti kita langsung ke Sunan Tirmizi, langsung ke Syama'il Muhammadiyah, langsung ke Sahih Bukhari. Karena hal itu sudah dibukukan. Tapi Bapak Ibu, apakah masih ada orang sekarang pakai sanad Pak Ustaz? Banyak. Masih banyak ulama-ulama sekarang memiliki sanad. Bahkan
Sahih Bukhari itu dia bukan sambung sanadnya. Makanya dia punya sanad, dia mendengar dari gurunya sampai Imam Bukhari, dari Imam Bukhari ke gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kita satu saja punya kan sudah bangga kita itu. Artinya kita punya silsilah dengan Rasulullah. Ini satu pun kita tak punya silsilah, keturunan juga tidak punya, sanad juga tak punya. Tapi tak apa-apa, tak ada masalah itu. Tapi ulama kenapa berebut-rebut mereka mencari sanad? Supaya mereka punya keterikatan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukan silsilah keturunan, tetapi silsilah sunnah dan hadisnya nyambung ke beliau. Maka para ulama sekarang seperti di India pun banyak sekali Bapak Ibu, di Pakistan, di Mesir, di Saudi, masih banyak orang sekarang belajar sanad itu, mengambil hadis-hadis itu dari gurunya, sehingga kalau Imam Bukhari mungkin sampai Rasulullah sekian guru, sekian tingkat. Kalau dari dia sudah berapa tingkat itu, dan dia bisa menyusun sanadnya sendiri. Itu baru yang disebut dengan ahli hadis. Dibaca satu hadis itu jalan suka ahli hadis, bukan itu yang ahli hadis. Maka ahli hadis itu harus menghafal hadis sekian banyaknya dengan sanadnya. Itu dijelaskan oleh ulama itu. Baik di sini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti Imam Muslim punya sanad langsung ke Rasulullah SAW, dan juga Imam Tirmizi dalam buku Syama'il. Dari siapa? Sama-sama dari Jabir bin Samurah. An Simak bin Harb, dia berkata, saya sendiri mendengar Jabir bin Samurah. Saya mendengar, kata Simak bin Harb. Apa dia dengar? Wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu. Yang hadis berlalu itu dari Anas. Sekarang ini dari sahabat lain lagi yang bernama Jabir bin Samurah. Ketika ditanya dia tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingat Jabir bin Samurah ini orang sangat cinta kepada Rasulullah. Dia ini sahabat yang menghitung berapa kali, sekian ribu kali dia bertemu Rasulullah, sekian ribu kali dia ikut majlis Rasulullah, sekian ribu kali dia ikut berimam dengan Rasulullah. Dihitungnya. Ini pula Jabir bin Samurah ini. Jadi dia sering jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini pernah ditanya tentang uban Rasulullah. Begitulah Bapak Ibu ya, dulu ulama-ulama dulu. Saking mereka pengen tahu tentang Rasulullah, sampai uban Rasulullah pun mereka cari informasinya. Mereka tanya bagaimana ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mereka tanya? Ya supaya kita untuk dicontoh, Bapak Ibu sekalian, karena kita ini semua beruban. Maka ditanya tentang uban Rasulullah gimana? Kalau kita meninggal kan tidak ada orang bertanya tentang uban kita. Untuk apa tanya orang tentang uban kita? Tapi kalau uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahlawan-pahlawan siapa saja, tidak ada bertanya tentang ubannya. Tapi kalau Rasulullah semua ditanya tentang beliau. Maka diantaranya uban. Maka apa kata jawaban Jabir bin Samurah? Faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yadhan ru'iya minhu. Jadi dia menggambarkan begini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi bagaimana uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW itu apabila dia iza dahana ra'sahu, apabila dia meminyaki rambutnya, kalau dia sudah pakai minyak, maka tidak kelihatan satu pun ubannya, hitam rambutnya semua. Sama kita tu ada minyak, kalau kita minyakin tak nampak uban kita, menyelip-nyelip dia. Berarti yang hitam masih banyak itu. Tapi di minyak pun putih juga semua, itu tidak lagi itu. Satu lagi yang hitam lagi ada banyak. Maka uban Rasulullah SAW dia cuma satu, cuma kalau di minyak hilang dia, tak nampak. Maka Jabir membayangkan
kepada Simak bin Harb, bagaimana uban Rasulullah? Kalau dia minyaki rambutnya, tak nampak ubannya. Tapi kalau dia tidak minyaki rambutnya, di situ kelihatan ubannya. Tapi Jabir bin Samurah tidak menjelaskan di sini berapa ubannya, tapi nampak, ru'iyah ada. Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika dia diminyak, nak nampak sama sekali ubannya, itu menunjukkan ubannya hanya sedikit sekali. Sebab kalau banyak diminyak pun dia tetap, kalau sudah sampai separuh diminyak pun dia nampak dia. Kadang-kadang mengkilat-kilat uban itu kelihatan. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa juga uban Rasulullah SAW di kepala dan di jenggotnya sangat sedikit. Maka tidak bertentangan apa yang diceritakan, yang disampaikan oleh Jabir bin Samurah dengan yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Yang mana Anas bin Malik sampai dia, Bapak Ibu sekalian, menghitung 14. Dalam satu riwayat tidak sampai 20. Jabir bin Samurah kalau diminyak nak nampak sekali ubannya. Tapi kalau tak berminyak, baru nampak ubannya. Berarti Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW kan dia rata-rata menutup kepalanya, kan tak nampak. Tapi Bapak Ibu, kalau sahabat mengikutinya, beliau juga sering membuka kepalanya. Khususnya ketika dia wudu, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika dia membersihkan rambutnya, meminyak rambutnya, berarti kan kelihatan. Maka sahabat pasti memperhatikan. Ini adalah hadis Jabir bin Samurah. Kemudian hadis berikutnya. Ini hadis dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Nafi' ini muridnya Abdullah bin Umar. Orang yang selalu mengikuti Abdullah bin Umar. Jadi kalau kita ingin mencari ilmunya Abdullah bin Umar, diambil dari Nafi'. Maka kebanyakan Nafi'. Maka Nafi' ini maula dulu. Maula itu hamba yang dimerdekakan. Kemudian menjadi seorang ulama besar. Yang mana Bapak Ibu banyak meriwayatkan kepada kita hadis-hadis, khususnya yang bersanad kepada Rasulullah dari Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar apa disampaikannya, itu disampaikan oleh muridnya yang bernama Nafi'. Jadi Abdullah bin Umar berkata, "Innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda." Ini Bapak Ibu sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam bukunya Syama'il. Memang dalam riwayat ini ada seorang yang bernama dalam sanadnya Syuraik Al-Qadhi. Syuraik Al-Qadhi ini Bapak Ibu sekalian dipertanyakan oleh para ulama tentang masalah dhabitnya, hafalannya. Maka ada yang melemahkan hadis-hadis dari Syuraik ini. Tapi di situ banyak komentar para ulama. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan hadis ini juga hadis Bapak Ibu didukung oleh hadis-hadis yang lain. Apa arti hadis dari Abdullah bin Umar ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Syama'il ini? Innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Jadi hanya saja uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih kurang 20 helai saja. Jadi uban Rasulullah SAW itu nahwan, jadi dekat kepada 20 helai rambut yang putih. Akan perhatikan sama dengan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari mengatakan tidak sampai 20. Kalau di sini nahwan min 20. Nahwan itu qariban maknanya. Hampir mendekati 20 helai.
Anas dalam riwayat yang lain mengatakan Imam Ahmad dan Tirmizi ini dia menyebut jumlah 14 helai. Berarti 14 tidak sampai 20, hampir 20. Nah, kan tidak ada pertentangan itu. Artinya cuma mirip-mirip, dikit-dikit aja bedanya Bapak Ibu sekalian. Berarti ini hadis Abdullah bin Umar mendukung. Berarti sudah 3 sahabat. Pertama Anas, yang kedua Jabir bin Samurah, yang ketiga siapa lagi? Abdullah ibn Umar. Ini orang-orang dekat dengan Rasulullah SAW semua. Abdullah bin Umar itu kemana Rasulullah pergi, dia ikut itu. Bahkan apa? Miring Rasulullah, miring pula dia. Meludah Rasulullah, meludah pula dia. Ke kiri Rasulullah, ke kiri pula dia. Cepat Rasulullah jalan, cepat pula dia. Saking kepengen mencontoh Rasulullah SAW. Beliau ini sahabat yang dikenal sangat ketat dalam mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam metode mengambil hukum, beliau ini adalah guru-guru ulama-ulama mujtahid yang metodenya lebih kepada tekstual. Itu Abdullah bin Umar. Jadi dia orangnya tekstual. Tapi ada nanti sahabat-sahabat yang dikenal dalam metode ijtihadnya banyak kontekstual. Seperti umpamanya Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Umar ini ada samud. Maka ulama-ulama yang 4 itu Bapak Ibu, seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad yang punya pengikut seluruh dunia sampai hari ini. Yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti 4 ulama besar ini di seluruh dunia. Orang berempat ini ilmunya ke sahabat semua itu. Ilmu-ilmu mereka. Kalau kita lihat silsilah ilmu dari mana Imam Syafi'i berguru, nanti ketemu. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan ada 5 sahabat yang menjadi sentral sumber ilmu para ulama-ulama mujtahid. Yang mana 5 sahabat ini semua mereka tentu berguru dari Rasulullah. Siapa mereka? Di antaranya 3 Abdullah. 3 Abdullah itu siapa? Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar. Nanti ada lagi namanya Zaid bin Sabit. Kemudian ada lagi namanya Aisyah. Itulah orang-orang ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ulama yang 4 ke situlah menginduk ilmu mereka. Abdullah bin Umar adalah termasuk dengan Zaid bin Sabit ulama sahabat yang tinggal di Madinah. Maka nanti silsilah Imam Malik adalah imam yang tinggal di Madinah. Itu gurunya. Abdullah ibn Abbas di Mekah, Abdullah ibn Mas'ud di Kufah, di Baghdad. Maka silsilah ilmunya itu nanti Imam Abu Hanifah itu kepada Abdullah ibn Mas'ud dan murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, berarti di sini Abdullah bin Umar menceritakan 20 rambut. Sekarang hadis berikutnya. Kemarin kita agak sedikit panjang di sini menjelaskan, yaitu dari Abdullah ibn Abbas. Jadi kita lihat ini ya, sahabat-sahabat dekat Rasulullah menceritakan tentang uban Rasulullah. Dari Ikrimah an Ibn Abbas. Maka Ikrimah ini ulama tabi'in, dan dia adalah murid setianya Abdullah ibn Abbas. Salah satu ulama besar yang menampung ilmu Abdullah ibn Abbas, siapa namanya? Ikrimah. Maka Ikrimah dari Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas pernah berkata, apa kata Abdullah ibn Abbas? Qala Abu Bakrin. Jadi Abdullah ibn Abbas meriwayatkan dari Abi Bakar. Jadi Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad shibta." Qala,
Syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ini Bapak Ibu sekalian. Dari Ikrimah dan dari Abdullah ibnu Abbas berkata, Abu Bakar pernah bertanya dan mempertanyakan, ya Rasulullah, qad sibta, kenapa kamu sudah nampak beruban ini ya Rasulullah? Jadi sudah nampak uban kamu ini ya Rasulullah. Ini kan masalah uban juga Bapak Ibu. Maka hadis ini semuanya tentang uban. Apa yang membuat kamu sudah kelihatan beruban ya Rasulullah? Kalau ada kita kan lama tak jumpa orang, tiba-tiba kita jumpa udah beruban dia. Terus kita tanya, apa kamu Atau kita tanya, apa membuat kamu beruban ini? Barangkali dia bilang apa? Dia banyak masalah. Maka orang bilang apa? Sampai beruban saya mikirkan. Kalau istrinya umpamanya garang sama dia, beruban saya dibuat. Karena beruban mikir hutang, terlalu banyak hutang. Banyak masalah dalam bisnis beruban mikirkannya. Maka Bapak Ibu sekalian, jihad Rasulullah apa membuat dia beruban? Maka Abu Bakar terus terang bertanya, sudah kelihatan beruban kamu ni ya Rasulullah. Sebenarnya pertanyaannya adalah, apa membuat kamu kelihatan beruban akhir-akhir ini? Maka Rasulullah tahu arah pertanyaan Abu Bakar. Langsung Rasulullah menjelaskan, syayyabatni hudun. Abu Bakar, yang membuat saya beruban adalah surah Hud. Surah Hud yang membuat saya beruban. Ini kita sudah ceritakan tentang surah Hud kemarin ya. Apa isi kandungan surah daripada surah Hud itu? Coba nanti Bapak baca, Bapak amati, Bapak renungkan, pahami, beruban Bapak nanti. Rasulullah aja beruban baca surah Hud itu. Tapi ya jangan dibaca saja, dipahami, dihayati, ditadabburi. Bapak Ibu sekalian, sampai berubah rambut Rasulullah SAW beruban, muncul uban. Karena memikirkan, merenungi, mentadabburi dan menghayati hasil penghayatan daripada surat Hud. Jadi setelah turun surah Hud itu muncul, nampak uban Rasulullah SAW. Dasar apa dalam surah Hud itu? Itu yang kita ceritakan, sudah kita jelaskan pada pertemuan terakhir. Maka salah satunya ditanya dalam riwayat lain, ditanya, ayat mana di antara surah Hud itu yang membuat kamu beruban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat dia beruban adalah, yaitu ayat Bapak Ibu sekalian yang berbunyi dalam surah Hud itu, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw. Ayat itu diulang-ulang Rasulullah. Nangis Rasulullah, gemetar. Karena ayat itu Bapak Ibu perintah langsung dari Allah kepada beliau. Fastaqim kama umirta. Hai Muhammad, istiqamalah kamu sebagaimana aku perintahkan. Sebagaimana diperintahkan kepadamu. Maksudnya siapa yang merintahkan? Allah. Maka Rasulullah diperintahkan untuk istiqamah. Sebagaimana yang diperintahkan. Itu membuat Rasulullah SAW beruban. Sebagaimana diperintahkan. Maka dia pikirkan, sudahkah saya istiqamah sebagaimana diperintahkan Allah. Nah, sekarang kalau kita mikirkan nih Bapak Ibu, kalau Bapak pikirkan ya kita kan tidak terlalu pikirkan kita. Karena kita terlalu tinggi tawakal kita ini. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Siapa yang kita memikirkan, sudahkah salat saya seperti salat Rasulullah?
Kalau Rasulullah diperintah Allah, fastaqim kama umirta. Istiqamalah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Berubah ni, mikirkan dulu. Maka ya Allah, apakah saya sudah istiqamah sebagaimana diperintahkan? Tetapi Bapak Ibu, perintah ini bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada umatnya, wa man taba ma'ak. Jadi istiqamalah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan siapa juga yang istiqamah? Orang-orang yang bertobat bersamamu. Maksudnya umatmu yang selalu bertobat. Tapi ada di sini ayat ini luar biasa. Jadi supaya Bapak Ibu sekalian, kan istiqamah itu susah. Maka dalam sebuah hadis dari Sauban, Rasulullah bersabda, istaqimu wa lan tuhsu. Jadi apa artinya? Istiqamalah kamu, tetapi bagaimanapun kamu berusaha untuk supaya istiqamah secara sempurna, kamu tak akan bisa. Wa lan tuhsu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, wa'lamu anna khaira a'malikum afdala a'malikum as-salah. Dalam hadis itu, ketahuilah oleh kamu bahwa amal kamu yang paling afdal adalah salat. Berarti kita disuruh istiqamah. Setelah itu amal yang paling afdal salat. Berarti salah satu yang perlu kita jaga istiqamah kita di dalam salat. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa lam yuhafiz ala wudu'ihi illa mu'min. Dan tidak ada orang yang menjaga wuduknya kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Berarti di sini perintah istiqamah dan peringatan kepada Rasulullah bahwa amal yang paling afdal adalah salat, dan orang beriman benar-benar beriman selalu menjaga wuduknya. Hadis ini luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana Rasulullah mengurut istiqamah? Salah satu ciri istiqamah itu menjaga salat. Kemudian untuk menjaga salat itu menjaga wuduk. Maka Bapak kalau naik motor itu tiba azan, atau naik mobil azan, belum berwuduk, itu malas itu singgah itu. Apalagi WC masjid ini tidak bagus. Wah, malas ke rumah sajalah katanya. Kadang pulang itu. Tapi coba Bapak sudah wuduk, siap wuduk terus, maka pas waktu azan langsung singgah. Coba banyak orang tidak singgah. Kenapa? Dia tidak dalam kondisi berwuduk. Itu dahsyatnya itu. Umpamanya juga Bapak Ibu kan umpamanya pergi bekerja, tiba waktu duha. Tapi sudah berwuduk tadi. Kan enak parkirnya kan? Parkir tinggal atau di kantor pas masuk, punya kerja lagi tak ada, langsung sholat. Kenapa? Tapi coba tak berwuduk. Duduk aja dia, malas dia. Subhanallah. Jadi menjaga wuduk itu luar biasa Bapak Ibu. Karena menjaga wuduk mempermudah orang untuk melaksanakan sholat. Dan sholat itu kata Rasulullah sebaik-baik amalan. Kita disuruh. Maka salah satu-satunya amalan yang disuruh kita menjaga oleh Allah, menjaganya adalah sholat. Maka ini apa yang hadis Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian adalah tafsir. Rasulullah itu menafsirkan ayat sebenarnya. Karena kan apa disampaikan Rasulullah kan menafsirkan ayat, menjelaskan ayat-ayat Allah. Dalam Al-Quran, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka berapa banyak ayat wahum 'ala salatihim hafizun. Gitu. Yuhafizun itu menjaga. Menjaga itu apa? Menjaga itu dalam pikiran semuanya Pak.
Sedang bekerja, ingat solat atau menjaga solat. Jadi kalau ada seorang bekerja tak ingat solat, itu tak ada menjaga solat namanya. Lewat aja, lewat zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, itu tidak menjaga namanya itu. Maka dalam bekerja ingat solat, nanti keluar nanti ingat solat, jadi jaga terus oleh dia solat. Kemudian untuk menjaga solat, batal wuduknya, wuduk lagi, supaya nanti siap solat untuk setiap saat. Aku sudah berwuduk, kita pas langsung masuk. Baik solat wajib tentu pertama, apalagi solat sunat. Hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh kamu solat kamu. Kemudian apa lagi? Khususnya solat wusta, solat pertengahan. Jadi ditekankan lagi oleh Allah yang wusta. Maka yang wusta ini berbeda pendapat ulama. Kebanyakan ulama mengatakan solat asar. Maka solat asar dijaga betul lengkap, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunat-sunatnya, jemaahnya, khusyuknya. Maka kalau bisa sampai meninggal dunia, jangan pernah tinggal solat asar di masjid berjemaah. Paling berat ya. Yang paling banyak tinggal jemaah kita solat apa? Solat asar itu. Yang kedua, ulama mengatakan pendapat yang lebih sedikit dari situ, udah beda pendapat ulama itu. Paling banyak ulama mengatakan solat asar. Yang kedua, ada banyak juga ulama mengatakan solat subuh. Maka kalau kita himpun solat wusta itu ya antara dua ini. Maka dua ini dijaga. Apalagi Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, menjelaskan dalam hadis Sahih Bukhari bahwa kita ini dijaga oleh malaikat secara bergiliran. Jadi ada dua sif malaikat menjaga kita. Karena kan malaikat itu diciptakan untuk kita, untuk menjaga kita, untuk menyerpis melayani manusia. Termasuklah mencatat amalnya. Mana yang baik, maka seluruh amal kita dicatat oleh malaikat. Terus sebabnya mereka itu mudah dia melaksanakan tugas. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan malaikat itu untuk sujud kepada kita. Maka sujudnya sujud tasyrik. Maka awal-awal penciptaan Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Hebat kita manusia ini. Disuruh malaikat sujud sama kita. Hanya main-main kita manusia ini. Makhluk tinggi kita ni Pak. Malaikat sujud. Siapa yang nyuruh? Allah. Karena malaikat itu kerja untuk melayani kita. Maka kau muliakan manusia itu supaya kau bisa menjalankan tugas menyerpis mereka. Disuruh sujud. Siapa yang tak mau sujud? Iblis. Iblis gengsi dia sujud manusia. Sujud manusia karena dia tahu asal kejadian kita. Saya pula sujud. Dia dari tanah cuma aku sujud pula sama dia. Tanah diinjak-injak. Saya dari api katanya. Maka jadi sombong tu Bapak Ibu ya. Padahal dilaknat dia oleh Allah itu. Masuk neraka. Jadi kalau orang sombong tetap akan sombong walaupun dimasukkan ke neraka. Itu gawatnya orang sombong. Maka orang sombong paling susah menasihatinya. Kenapa? Neraka pun dia untuk menjaga iblis Pak. Berhadapan dengan Tuhan, dengan Allah. Bayangkan itu. Dia sudah tahu neraka. Dia itu disiksa. Tapi menjaga sombongnya. Biar aja lah katanya. Kan sujud sama Adam. Tak. Apa? Saya sujud dengan tanah. Ya kita ini jangan sombong pula. Kita dari tanah. Iblisnya tak tahu. Kita dari tanah. Sombong pula dari tanah. Dia injak. Maka itu masalahnya.
Tapi dia bukan masalah asal kejadian, tapi perintah Allah. Itu perintah, itu masalahnya. Karena semua orang sombong Bapak Ibu. Itulah sebab orang sombong itu apa membuat mereka tidak beriman. Sombong tadilah. Maka iblis sombong, Firaun sombong, Qarun sombong. Ujung-ujungnya apa? Maka di dalam surah Al-Kahfi Allah sejarkan illa an ta'ti wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Itu yang dia orang sombong tu, itunya cuma ditunggunya. Apa ditunggunya? Tidak ada menghalang mereka untuk beriman. Mereka tahu mereka. Nurani mereka ini tahu yang benar itu. Cuma kesombongan, keangkuhan tadilah yang menghalang mereka untuk beriman. Apa obatnya? Antatiyahum sunnatul awwalin. Ditimpakan kepada mereka sebagaimana apa yang ditimpakan kepada umat-umat yang telah lalu di bumi hanguskan oleh Allah. Itulah obatnya. Orang sombong itu obatnya. Maka macam-macam azab yang mereka terima. Kaum Ad, kaum Samud, ya kan? Termasuk Firaun. Begitu Musa, Bapak Ibu sekalian. Ayat-ayat Allah dipelesetin terus. Dilihatkan ayat itu dicemehnya. Musa diadu dengan tukang sihir sendiri udah ngaku dia kan beriman, dia Musa dia. Apa di antara mukjizatnya? Tongkat jadi ular tukang sihir semuanya dilalap. Apa kata Firaun? Hebat betul sihir kamu ni katanya. Dituduh pula sihir. Tak kan pernah orang sombong itu. Tak ada obatnya Bapak Ibu. Obatnya. Maka orang sombong dengan jabatan, sombong dengan ilmu. Maka ada orang sombong dengan ilmu Pak. Takkan mau menjadi orang. Yang gawat sekali. Sombong dengan harta, itulah Qarun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan jadi orang. Kalau sudah orang sombong, tertutup telinga sudah, otak tertutup, hati tertutup, maka hidup semena-mena. Maka kita sudah mirip dengan iblis. Iblis itu neraka pun siap dia untuk menjaga kesombongannya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu, sayyabatni Hudun, surah Hud yang telah membuat aku beruban. Apalagi surat Al-Waqi'ah. Apalagi surat Al-Mursalah. Apalagi surat An-Naba amma yatasaalun. Apalagi surat Kuwirat atau Takwir, iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iza al-isyaru. Itu sampai akhir. Azan dulu, nanti kita sambung. Silakan. La ilaha illallah. Allahumma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya kita, jadi sebelum kita pindah ke hadis berikutnya, jadi apa yang membuat Rasulullah kata Abu Bakar, kenapa kau sudah nampak beruban? Maka Rasulullah menjawab, yang membuat aku beruban adalah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, dan surah Amma Yatasaalun, dan surah Iza Syamsu Kuwir. Artinya setelah turun ayat-ayat ini, surat-surat ini, Rasulullah membaca, mentadabburinya, selalu membacanya. Maka di situ Rasulullah mulai kelihatan beruban. Di dalam hadis berikutnya, ini dari Abu Juhaifah, dari Abi Ishaq, dari Abu Juhaifah. Siapa Abu Juhaifah ini? Abu Juhaifah ini namanya Wahab bin Abdullah bin Muslim. Beliau ini termasuk sahabat kecil, sigar sahabat. Artinya Bapak Ibu sekalian, dia ketika
Kalau ada namanya kibarus sahabah, berarti dia dari kecil bersama Rasulullah. Barangkali umurnya tak jauh dari Rasulullah. Tapi kalau ada namanya sigar sahabah, sahabat kecil, berarti apa? Rata-rata sahabat seperti ini ketika Rasulullah meninggal, dia masih kecil. Bahkan Abu Juhaifah ini yang bernama Wahab bin Abdullah bin Muslim, beliau ini belum lagi balik, Rasulullah sudah wafat. Berarti Bapak Ibu belum balik dia, berarti kecil masih belum balik. Dia sudah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia yang telah meriwayatkan hadis ini kepada kita, menceritakan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini meriwayatkan beberapa hadis. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau ini dulu ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, ini termasuk pengawal Ali bin Abi Thalib ketika dia menjadi khalifah, dan juga pernah dia diberi bebankan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengurus keuangan negara, Baitul Mal. Kemudian dia menjadi pengawalnya, maka dia selalu berdiri kalau Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah, dia di atas mimbar berkhutbah, pengawalnya adalah Abu Juhaifah ini. Maka nama dia diberikan nama, Bapak Ibu sekalian, Wahab Al-Khair. Beliau ini wafat pada tahun 74 Hijriah, dan dia wafat di Irak, yaitu di kota, di Irak itu banyak kotanya, ada Baghdad, ada namanya Basrah, ada namanya Kufah. Itu kota-kota besar. Tapi beliau ini, Bapak Ibu sekalian, dia ini adalah wafat tahun 74 Hijriah di negeri, di wilayah Al-Kufah. Pusat khilafah waktu itu di situ, bukan di Madinah lagi, pindah Kufah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia ini adalah di samping ilmunya membawa hadis-hadis Rasulullah, pengawal Ali bin Abi Thalib, dan dia ini terkenal juga Bapak Ibu sekalian sebagai qaid askari, panglima dalam perang. Berarti dia sering ikut perang. Abu Juhaifah ini meriwayatkan hadis ini kepada kita. Siapa Bapak Ibu sekalian ulama yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Juhaifah? Pertama di antaranya adalah Imam Tirmizi ini. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Juhaifah. Kemudian juga di dalam sunannya diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi. Apa kata Abu Juhaifah? Qala, Abu Juhaifah berkata, qalu ya Rasulullah, naraka qad shibta. Qala qad syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Jadi Abu Juhaifah menceritakan, mereka berkata, maksud mereka ini siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Cuman dia tidak jelaskan di sini siapa sahabat-sahabat Rasulullah itu. Ya Rasulullah, naraka qad shibta. Ya Rasulullah, jadi datang sahabat kepada Rasulullah, kata Abu Juhaifah, dan mereka berkomentar, bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami lihat kamu ini sudah mulai beruban? Apa yang menyebabkan kamu beruban? Maka dalam riwayat Abu Juhaifah ini, Rasulullah menjawab. Apa jawabannya? Qad sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Jadi kalau bapak ditanya orang nanti, kenapa sudah beruban ini, katanya. Jawabnya apa? Sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Apa artinya ini? Yang membuatku beruban adalah surah Hud dan saudara-saudaranya. Itu akhawatuha, itu kan saudara perempuan, saudara-saudaranya. Maka apa saudara-saudaranya Hud? Surah Hud, itu tadi yang disebutkan di dalam riwayat yang di atas. Surah Al-Waqi'ah, itu saudara surah Hud itu. Al-Mursalat, kemudian Amma Yatasa'alun, kemudian surat Iza Syamsu Kuwirat. Kalau kita luaskan Bapak Ibu sekalian,
Masuk lagi nanti ada beberapa surat. Yang penting Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi dalil dari dua hadis ini, bahwa Rasulullah pertama beruban. Kan itu tuh. Kenapa sahabat sendiri yang melihat dan Rasulullah mengakui? Berarti Rasulullah beruban. Maka kalau ada orang mengatakan Rasulullah tak beruban, salah juga itu. Maka bertentangan dengan hadis ini. Cuman hadis-hadis ini yang mengatakan kenapa kamu kelihatan beruban, tidak menjelaskan berapa jumlahnya. Maka diriwayatkan oleh hadis Anas, diriwayatkan oleh hadis Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh hadis Jabir bin, jumlah uban Rasul itu sedikit tetapi dia beruban. Maka ketika beruban tanya sahabat, karena sudah kelihatan ubannya walaupun sedikit, maka Rasulullah menyebutkan apa sebab dia beruban. Berarti uban itu ada sebab. Kata orang kalau ubannya dari atas, kan ada orang ubannya mulai dari ujung, ada uban mulai dari pangkal. Kalau dari pangkal ubannya banyak berpikir itu katanya. Tapi kalau dari ujung sering dimarahi istri itu katanya. Ini cerita saja. Kalau dari ujung ubannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Uban itu punya sebab. Maka Rasulullah apa yang menyebabkan uban? Surat Hud wa akhawatuha. Maka para ulama menjelaskan di sini Bapak Ibu, surat-surat yang disebutkan Rasulullah tadi, surat Hud. Kalau surat Hud itu apa membuat dia beruban tadi itu? Perintah istiqamah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu merenungi, mentadabburi azab yang menimpa umat-umat sebelumnya. Karena Allah menceritakan tentang umat Nabi Saleh, menceritakan tentang Bapak Ibu Syuaib, menceritakan tentang Musa, tentang Ibrahim. Itu diceritakan Allah dalam surah Hud. Itu banyak kisah Nabi. Kemudian dalam surah Hud itu Allah mengkisahkan umat-umat yang ingkar kepada nabinya, termasuk umat Nabi Nuh, dan bagaimana Allah menurunkan azab. Maka beruban Rasulullah memikirkan apa masalahnya. Kalau sempat umatku juga seperti ini, diazab oleh Allah seperti ini, itu yang dia pikirkan. Jadi Rasulullah itu memikirkan kita sampai beruban Bapak Ibu. Begitu dia berjuang untuk menarik kita beriman malah dia dikejar, dikepung, mau dibunuh, mau diapa. Dan dia diturunkan ayat bagaimana umat-umat yang ingkar kepada para rasul, yang menentang, melawan para rasul, tidak mau beriman. Ngeri-ngeri kita Bapak Ibu. Bagaimana Allah mengazab mereka, habis mereka. Bagaimana umat Nabi Nuh, tak sisa lagi Bapak Ibu kecuali yang di kapal itu deh. Bagaimana umat Nabi Bapak Ibu sekalian, Nabi Hud, umat Nabi Saleh, Allah turunkan angin panas, hangus mereka semua. Ada umat Bapak Ibu, umat Nabi Lut, Allah balikkan bumi. Dia azab dulu dengan batu, setelah Allah balikkan bumi. Kalau Allah mengazab Bapak Ibu, ngeri Bapak Ibu. Nangis kita Bapak Ibu. Coba baca Quran. Tapi maka manusia-manusia sombong, itulah obatnya. Baru dia tahu. Maka Fir'aun sudah tenggelam, baru insaf. Untuk apa lagi insaf? La ilaha illallah. Lembutkan hati, hidup tawadu. Maka bersyukur orang Bapak Ibu kalau mendengar ayat, hatinya subur, insyaallah. Itulah ciri bahagia dunia akhirat. Maka orang beriman itu, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Apabila ayat-ayat Quran dibacakan, bertambah imannya. Kemudian apabila diingatkan dia dengan ayat Allah, kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka tak sombong. Maka sifat Bapak Ibu yang ada dalam diri kita tak mendengar ayat Allah sombong.
maka orang sombong tak bermanfaat di hadapannya ayat Allah sedasar apapun. Mungkin di bumi hangus pun dia tak juga beriman. Itulah manusia. Tapi itu pelajaran Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam surah Hud itu ada gambaran itu semua. Setelah surat Al-Waqi'ah, Mursalat, amma yatasaalun, Syamsu kuwirat. Apa pula ayat-ayat ini yang membuat Rasulullah beruban? Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dalam surah Hud azab yang Allah perlihatkan di dunia, sedangkan di dalam akhawatuha tadi ayat lain, bagaimana Allah membayangkan, menggambarkan azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir itu. Maka muncul cinta dan sayang Rasulullah. Itu membuat dia beruban. Saya ingin menyelamatkan mereka, malah mereka serang saya. Dan azab sudah menunggu mereka. Dan azab yang Allah ceritakan. Coba baca Iza Syamsu Kuwirat. Bagaimana kiamat terjadi. Bagaimana nanti nasib orang-orang yang tak beriman. Bagaimana orang-orang beriman. Di mana? Mulai dari nanti dibangkitkan di kubur, bagaimana kondisinya. Di padang mahsyar, bagaimana matahari sejengkal. Setelah itu Bapak Ibu, bagaimana nasib orang-orang tak beriman ketika dia kan begitu pasirnya itu. Ditiupkan, hancur semuanya. Setelah itu ditiupkan, bangkit semua dari kubur, hidup semuanya. Semua roh masuk ke pasangan-pasangannya. Karena Allah sudah ciptakan tubuh baru. Masuk ke pasangan, hidup. Setelah itu mereka tergiring semuanya ke padang mahsyar. Di padang mahsyar mereka menunggu hisab, perhitungan. Ketika mereka ingin dihisab, maka apa? Sebelum dihisab Bapak Ibu, semua dikasih kitab-kitabnya, catatan. Ada yang nerima dari kiri dengan tangan kiri, ada yang diserahkan. Itu tidak bisa, kita sedekah robot juga lagi asal. Tidak bisa milih itu, kasih kiri itu, ambil kanan, tidak bisa. Maka yang menerima kiri, saat itu digiring oleh Allah, ini kelompok kiri. Jumpalah kita dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Abu Lahab, Abu Jahal, hitam-hitam mukanya. Semua membawa cerita. Orang beriman berkumpul bersama para nabi, para orang solihin. Allah berbahagianya. Ketika itu Allah mengucapkan selamat. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Masya Allah, Bapak Ibu. Rajin baca-baca begitu ya saya. Hidup di sementara, mati. Kapan mati, besok tak apa. Baca surat ini. Surat Waqi'ah itu. Kalau Bapak paham, tak mungkin Bapak menangis. Mursalat. Karena di situ gambaran bagaimana kiamat. Itu juga Iza Syamsu Kuwirat. Semua nanti akan diminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa manusia. Bapak Ibu sekalian, jadi surat ini apa membuat Rasulullah SAW beruban? Ya, memikirkan, merenungi apa yang menjadi kandungan surat itu dan bagaimana nasib umatnya. Dan termasuk Bapak Ibu sekalian, dia tadi nasib dirinya, dirinya Allah sudah jamin, tetapi dia tetap Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW khawatir. Apa yang Rasulullah khawatirkan? Bahwa dia tidak melaksanakan istiqamah sebagaimana diperintahkan. Itu membuat dia. Kemudian dia membayangkan kalau umatnya ditimpa Allah dengan azab yang menimpa umat-umat yang telah lalu. Ngeri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana pula azab yang menunggu nanti pada hari kiamat. Itu yang membuat Rasulullah beruban. Maka kalau kita beruban Bapak Ibu, janganlah beruban dengan masalah-masalah dunia ini. Dunia ini sementara Bapak Ibu. Marah istri, jangan pernah beruban gara-gara istri. Biarin aja. Bapak Ibu selesaikan. Kalau ada masalah, selesai. Kalau ada orang menzalimi, maafkan. Kalau ada apa yang membuat kita beruban itu apa? Memikirkan nasib kita ke depan di hari kiamat. Dunia ini Bapak Ibu tidak ada. Kalau disiksa pun kita oleh orang, berapa siksa orang buat orang menyiksa kita? Penjara pun kita apa? Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Allah tidak mengizinkan, tak ada yang bisa memberi mudarat kita. Dunia ini, tapi kalau azab Allah, siapa yang bisa? Oleh karena itu Allah mengancam, inna azabi lasya, azabku sangat dahsyat.
Sangat dahsyat. Oleh kerana itu Bapak Ibu sekalian, hal ini maka tidak ada masalah kalau kita beroban gara-gara apa? Membaca Quran, mentadabburi isi-isi Al-Quran. Kemudian rasa takut kepada Allah. Kemudian rasa Bapak Ibu sekalian tawakal kepadanya. Kemudian rasa muraqabah sampai kita beruban. Kemudian hati-hati kita dalam kehidupan ini sampai kita beruban. Sebagaimana Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidak pernah beruban kerana masalah dunia. Rasulullah tidak, Bapak Ibu sekalian, kerana kehilangan keuntungan dunia, ketergantungan kepada dunia, atau beruban kenapa? Kepengen tambah dunia. Tak ada itu Bapak Ibu sekalian. Maka semuanya apa menyebabkan? Kerana beliau sangat memikirkan masalah akhirat dan masalah nasib umatnya. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu pada waktu Isya, termasuk insya-Allah Bapak Ibu kita sambung nanti pada hadis yang lain, yaitu di pagi Ahad ya, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.